Halo teman-teman, balik lagi di podcast kita tentang kita kali ini mau bahas tentang Mind Revolution gitu, di mana nanti di era 2030 nanti. Dan ini topik kita kali ini kita membahas agak sedikit berbeda dari topik kita yang sebelumnya. Dan di sini gue ditemani sama teman kita yaitu Kak gua Azam oke. dan Jadi temenin juga dengan Kak Irwan. ya, di sini kita mau bahas ya topiknya kali ini berbeda banget ya Beda. dari Topik kali ini mungkin kita akan ya. bahas tentang seputar ekonomi dan kedepannya gimana. Ya benar banget. Jadi mungkin nanti kita agak sedikit coret-coret kali ya. Ya, boleh, boleh. Oke, menurut Kak Azam sendiri tuh gimana sih dari pandangan nanti ketika 2027 muncul nanti krisis kan, itu hingga 2030? Hmm, kalau menurut dari aku, yang ini tunggu dulu, kita bahasanya gua atau aku nih? Gua aja. Oke, gua. Oke. Kita bahasanya gua lu ya, oke. Jadi dari menurut gua, um, 2027 itu bakal ada namanya krisis besar-besaran hingga puncaknya itu di 2030. Hampir semua generasi, masing-masing generasi itu jadi gembel. Oke. Bahasanya agak kasar ya, cuman supaya lebih sadar aja Ya, gitu. Karena realitanya gitu. realitanya begitu. Karena hutang-hutang juga udah menumpuk, negara nggak bisa bayar, bakal terjadi inflasi, resesi. Habis itu hutang nggak dibayar, habis itu apalagi kayak contohnya Amerika, negara jadi shutdown. Iya, bener banget itu yang sekarang terjadi dan gak banyak diliput oleh media-media Ya, besar. media-media sekarang itu lebih mengutamakan apa namanya? Dibayar Ya, uang. atensi. Iya, benar. Jadi mereka ya rela ngepost apapun supaya kalian senang, relate sama Ya, kehidupan banyak kalian gitu. media-media sekarang tuh nge-post tentang apalah perselingkuhan lah, Iya. entah bahas Joget-joget tentang nggak jelas itu gitu, bahas-bahas percintaan nggak iya jelas, ujung-ujungnya selingkuh ya. iya benar itu ngebahas yang dimana kalian didoktrin untuk lupain itu semua, lupain masa depannya nanti, dan kalian akan jadi kaget nanti ketika krisis itu datang gitu. Jadi nggak ada fondasinya gitu. Oke, mungkin Kak Zam sendiri ada gambaran sedikit nggak tentang nanti di 2030? Eh, Sebenarnya 2030 itu bukan tahun gelap, Ya, tapi 2030 itu kayak sebagai filter yang memisahkan. Oke, kalau kamu nggak siap, kalau lu nggak siap nih gitu kan, lu jadi gembel gitu. oke. Seperti kalau kita beda ya, Indonesia tuh beda. Contohnya kita ambil India gitu. Nah, Iya. Indonesia tuh masih ada kelas menengah yang menghidupi ekonomi Indonesia. Iya, benar. Terus orang kaya itu juga sedikit gitu. Nah, nanti di 2030 itu Kak Irwan, Indonesia bakal seperti India, Oh, yang mana terbagi menjadi dua, nggak kelas menengah lagi, tapi orang yang betul-betul kaya dan orang-orang yang betul-betul miskin. oke. Bener banget sih. Itu dan arahnya sekarang menuju ke sana. Arahnya menuju sana. Karena kenapa? Negara kita contohnya dari sekarang deh, kita ngambil dari Iya. contoh negara Amerika. Nah, jangan dikira negara Amerika kaya ya. Amerika tuh juga kaya hutang juga. Iya, bener Nah, banget. contohnya gitu juga di negara kita. Negara kita lagi banyak hutang gitu kan. Nah, nanti ketika negara tidak bisa membayar hutang tersebut, yang terjadi apa? Yang ada negaranya membengkak kan. Yes, Jadinya hutangnya membengkak. Iya. Negara nggak bisa bayar, maka terjadi resesi Iya. atau inflasi. Iya, benar. Inflasi harga-harga itu, harga-harga bahan pokok naik 3, 5 sampai 10 kali lipat. Oke. Sementara penghasilan itu masih tetap. Oke. Jadi kasusnya kayak di Zimbabwe gitu ya. Jadi Yes, betul. mencetak uang terus. Betul. Nah, terus gimana solusinya gitu? Nah, solusinya dengan caranya kita menjadikan uang tersebut sebagai uang lagi. Oke. Jadi uang yang bekerja gitu. Nah, kalau nggak, ya siap-siap aja kamu menghadapi yang namanya inflasi. Terus kita nggak tahu negara nggak bisa bayar nanti, Iya. maka terjadilah namanya shutdown kayak Amerika. Oh iya, yang sekarang Pemerintahan terjadi. shutdown gitu. Nah, kalau pemerintahan udah shutdown, itu investor pasti lari. Iya, benar. Nah, investor lari, terus jadilah yang namanya bahan pokok meninggi. Harga-harga bahan pokok meninggi gitu. Dan ya terjadilah namanya rusuh, dan bisa jadi kemungkinan 98 bakal terjadi. Oke. Orang-orang menjarah toko-toko Iya. gitu.
Nah, jadi kita ada kesempatan nih mempersiapkan. Tanya mempersiapkan, jangan sampai kita di 2030 jadi gembel. Oke. Jadi kurang-kurangin belanja-belanja untuk gengsi, validasi, supaya dilihat kaya gitu dan Iya, lain-lain. iya. Karena nanti filternya itu ada di 2030 mana Yes, yang kaya dan betul. miskin ya. Oke. Betul. 2030 itu properti bakal zero lagi. Bakal kembali nol. Properti sekarang kan udah buka kan gitu. Ya. Nah, nanti ketika 2030 orang lockdown, pemerintahan shutdown, resesi, inflasi, itu properti bakal balik lagi. Oh, gitu. Sekarang memang tinggi. Nanti percaya sama gua, itu properti balik lagi. Bakal ke zero sum. Yang properti harga-harga 10M itu bisa jadi 100 juta, 200 juta, 300 juta. Karena kenapa? Buying powernya udah nggak ada. Iya, Mau benar. nggak mau orang harus jual. Kenapa? Kehidupan, inflasi. Mereka harus membeli barang-barang yang tadi itu naik tinggi. Sementara compounding uang mereka itu habis. Yes, benar banget. Jadi mereka apapun bisa dijual. Oke. Dan bagaimana sih dari Kak Azamson itu nanti kan ada nih sekarang kan Pak Purbaya sendiri bilang itu nanti indeks saham di Indonesia ini nih jadi 8.000-an. Dan Ya. sekarang itu udah terjadi. Dan nanti di 2026 itu kan katanya ada pertumbuhan ekonomi. Ya. Dan sedangkan di 2027 nanti itu akan terjadi krisis seperti kasus COVID yang tahun kemarin itu. Tunggu dulu nih. Masalah kalau main-main indeks gitu-gitu tuh, Iya. jadi sebenarnya yang terjadi itu bukan di Indonesia saja. 2026 ekonomi emas itu bukan di Indonesia saja, tapi di global. Oke. Nah, ketika disitulah teman-teman juga harus memanfaatkan. Teman-teman hasilkan sebanyak-banyaknya uang untuk dijadikan uang lagi. Jangan dijadikan konsumtif. Oke. Siap. Gitu. Jadi uang tersebut dibuat untuk menghasilkan uang lagi. Nah, disitulah kalian kumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk persiapan. Ketika 2029, 2030, itu yang orang-orang bilang ekonomi gelap, resesi, inflasi, dan lain-lain, kalian tuh udah santai, kalian udah punya uang gitu. Iya, iya. Dan bahkan katanya orang kaya tuh yang kena hanya 1%. Yes, betul. Iya, benar. Sebenarnya orang kaya nggak kena. Orang kaya itu yang mempermainkannya. Oke. Orang kaya tuh jadi Pengendali sistem ya. yes, betul. Iya, benar. Gitu. Karena kenapa? Di 2028 itu pekerjaan mungkin bakal jadi digantikan sama robot. Iya. Orang-orang nggak percaya kan, maksudnya gini, petani nggak mungkin lah digantikan sama robot. Coba lihat sekarang, orang udah nyemprot pupuk itu, Iya. udah pakai drone. Iya, benar banget. Yang harusnya 10 orang, itu cuma 1 orang aja. Iya, benar. Sisanya drone. Dan itu sangat bahaya banget nanti. Yes, gitu. Buat orang yang nggak adaptasi nih kepada teknologi. Solusinya mungkin gitu ya. Kalau untuk solusinya itu kita tuh harus menerima teknologi dan belajar. Iya. Belajar lagi teknologi supaya bisa berkembang. Belajar lagi teknologi di keuangan. Contohnya ada kripto, saham, investasi, Oke. obligasi, reksadana, itu kalian pelajari lagi. Supaya kenapa? Uang kalian itu tidak hanya termakan oleh inflasi, tapi uang kalian itu menghasilkan uang lagi. Benar-benar. Dan bener nggak sih menurut Kak Azam nih, kalau solusi dari kita semua yang nanti ketika 2030 datang atau ketika krisis itu datang, itu solusi yang pertama adalah kita mempelajari AI itu sendiri. Betul. Yang kedua adalah kita belajar tentang energi yang terbarukan yang kayak bioteknologi, ya kan. Itu industri orang-orang yang betul-betul akan membuat kamu menjadi lebih kaya sih. Ya, benar banget. Itu dari AI, bioteknologi, Terus cryptocurrency, ya. tuh Karena nanti kedepannya uang-uang juga udah nggak pakai fiat lagi. ya, ditokenisasi. Yes, betul. Nanti. Uang-uang itu semua metode pembayaran bakal pakai tokenisasi. Ya, bener banget. Dan itu sekarang udah terjadi gitu, udah banyak banget ya kan. Itu Contoh-contohnya. Dan ini gak banyak yang sadar gitu. Karena apa? Karena tadi kebanyakan mengambil konsumsi. iya, kebanyakan apalagi di Jakarta nih ya, konsumtifnya tuh tinggi. Iya, bener banget. Di sini, maksud konsumtif di sini, mereka membeli barang-barang
yang nggak begitu penting. ya sebetulnya nggak begitu penting dan nggak menghasilkan lagi. Iya, kan kebanyakan cuman buat Gengsi, iya untuk makanan di sosial medianya. Instagram, Iya, gitu. bener banget itu. Apalagi buat kayak ala-ala TikTok koruptok gitu ya kan. Iya, itu sering banget terjadi di kota-kota besar, Ya. termasuk Jakarta sendiri. Nah, Betul. makanya kita untuk mempersiapkan nanti gitu, mungkin kita nggak akan terlalu bahas begitu dalam banget. Yang ada nanti ada yang senang gitu kan. Jadi kita mau bahas coret-coretan kali ya. Boleh, boleh. Oke. Gua tahu. Lu Oke. aja, lu aja. Oke, bisa dini ya. Kita pertama di tahun 2026 nanti. Tapi sebelum masuk 2026 nanti, di 2025 ini, ya kan, terutama di bulan kemarin tuh di bulan Oktober ya, kalau nggak Iya, salah. betul. Oktober itu sistemnya udah berjalan. Sistemnya udah berjalan mengarah ke yang satu, yaitu bank. Banknya ini suku bunga bank di sini. Ini udah berjalan dan bisa dilihat dari apa namanya? Dari pemerintahan Amerika sendiri gitu kan. Si Trump sendiri itu udah bilangin ke global gitu kan, terutama ke perusahaan BlackRock itu sendiri bahwa suku bunga bank itu udah mulai membengkak gitu. Dan ini udah berjalan dan di November nanti itu bakal terjadi sesuatu yang besar gitu dari yang apa namanya topik yang dibicarakan oleh si Trump kepada anaknya itu. Nah, di 2026 ini nanti itu akan terjadi namanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini akan terjadi. Nah, nanti ini semua orang nih bakal berbondong-bondong itu untuk membeli sesuatu yang tadi Kak Azam bilang konsumsi, ya gitu. Itu banyak banget orang-orang kayak, wih, gua ekonomi naik nih, yaudah deh kita beli ini, beli ini, beli ini. Padahal itu nggak butuh. Kapan lagi? Hidup Iya, sekali dengan iya, bener banget, bener banget. Dan nanti ketika suatu krisis datang di tahun 2027 ini, ya kan, itu orang kelabakan nih. Ini masih krisis awal, krisis di mana awal itu terjadi gitu di tahun ya mungkin kayak kasusnya COVID-19 ya. Itu terjadi dan ini masih tahap awal. Tahap awal ini terjadi dan orang masih ya santai aja deh. Yaudah, ini gue masih ada uangnya dari tahun 2026 ini, ya kan. Nah, ketika nanti masuk di 2027 yang pertengahan ini, mereka baru sadar gitu. Uang mereka habis. Ya kan? Dan banyak banget itu orang-orang pada panik dan mencari pekerjaan pertama. Sedangkan ketika dari tahun ini udah berjalan ya, memasuk di tahun 2028, pekerjaan udah mulai diganti robot. Ya, Bener nggak? pekerjaan diganti robot 2028. Iya. Cari kerja susah, Bener. uang sudah habis di Bener. 2027. Udahlah, itu udah nggak bisa hoax lagi. Oke. Udah ini banyak banget nanti mereka yang mungkin punya properti atau punya apa, mereka menjual. Nah, ketika 2029 terjadi, mulailah di situ, ya kan? Inflasi besar. Inflasi, negara nggak bisa bayar utang. Ya, negara sini udah nggak bisa bayar utang lagi. Ya, maka terjadinya inflasi, resesi, Ya, bahan pokok naik, semuanya naik. semuanya naik. Habis lah, pekerjaan udah ganti robot, kena inflasi, udah 2030-nya jadi gembel. Jadi gembel. Pilihannya satu, lu mau jadi kaya atau lu mau makan kecoa. Iya. Kalau Timothy bilang ya gitu. Ini lu mau jadi kaya atau mau makan kecoa gitu. Padahal ini udah diingetin loh sama Timothy, Ya, itu. sama ada beberapa influencer tentang gimana feature ke Iya. depannya itu udah diomongin. Tapi Bener. yang harus dilawan ini 280 juta. Ya. Makanya kita di sini kita mau nyelamatin kalian 74 ya, 74%-nya itu ya. Kita mau nyelamatin kalian buat selamat dari tahun ini. Mungkin 2026 nanti kalian bisa santai-santai. Tapi kalian nggak sadar ketika 2027 sampai 2030 itu terjadi, kalian nggak akan tahu kalian tuh gimana gitu. Mungkin yang kalian nanti pikir uang itu kalian, oh masih ada, gue bisa hidup enak-enak. Nanti 2030 kalian bisa jadi nggak makan apa-apa gitu, jadi makan kecoa atau makan ulat sagu kan kita nggak tahu ya. Nah mungkin kalian harus bisa persiapkan nih dari sekarang gitu. Kalian harus bisa mempelajari satu AI, jangan menolak. Dulu gue udah bilang tahun 2024
AI itu bakal menggantikan beberapa pekerjaan. Dan sekarang udah terjadi, ya kan? Itu udah terjadi dan banyak banget tuh. Waktu itu ada yang komen di Instagram gua, dia bilang, gue pekerjaan gua data analis itu nggak akan diganti. Dan sekarang data analis sudah bisa diganti AI. Google itu, Google itu sendiri, dia udah bisa menganalisis loh. Oh, Dia udah bisa menganalisis semuanya tuh. Mungkin yang pekerjaan lu tadinya lu nyaman, diganti. Tuh. Dan sekarang nih, robot udah mulai masuk. Gua kemarin tuh baca dari salah satu Twitternya si Elon Musk, di tahun 2027 atau 2026 itu robotnya itu bakal masuk di Indonesia, dia bilang sendiri. Nah makanya persiapkanlah dari sekarang. Satu, lo harus belajar AI. Lo kalau nggak belajar dari sekarang lo bakal digantikan betul. gitu. Dan yang kedua, lo harus pelajari tentang energi terbarukan nih, bioteknologi. Renewable Bioteknologi ini yang energy, ya bioteknologi. bioteknologi ini yang bener-bener ini terbarukan gitu, lu nggak bisa temukan dimanapun gitu. Mungkin yang lu bilang, gue masih ada pangan, gue hidup di desa nyaman. Enggak, besok lu diganti tuh petani tuh, pekerja fisik tuh bakal diganti sama AI, diganti sama robot, ya kan? Betul. Itu bakal diganti robot. Siapa yang beli gitu? Lu menanam kayak gimana? Udah dirusak sama AI ini. Lu nggak bisa hidup nyaman di situ. Nah, bioteknologi ini adalah penyelamat lu nanti. Nah, yang ketiga, lu belajar Cryptocurrency. cryptocurrency. Tapi kita nggak bakal ngajarin sini ya, karena kan kita bukan expert di bidangnya gitu. Dan yang keempat, lu harus pelajari tentang dunia kesehatan. Nah, dan ini lu harus pelajari ini, karena di saat semua krisis itu terjadi, banyak orang yang pada sakit, ya kan. Dan ini justru tahun 2027 nanti hingga 2030 itu bakal terjadi krisis besar yang double kali ya mungkin dibilang. Yang pemerintah itu sendiri mengurangi budget subsidi untuk kesehatan di masyarakat. Ya, bener banget. Itu seperti kasus COVID yang kemarin lah, kita bisa lihat, ya kan. Jadi kita nggak bisa lagi nih dibuat dibodoh-bodohin. Kita mau rusak nih sistemnya udah rusak nih. Kita mau rusakin lagi nih buat kita benerin lagi gitu. Ya. Mari kita menyelamatin kalian yang 74% tadi gitu. Buat kalian tuh sadar. Kalau kalian nggak sadar, ya udah siap-siap aja. Kalau nggak bisa orang tua, kita selamatin Gen Z. Ya, bener. Yang Nggak apa-apa semua- deh. Kita dikata-katain nih sama generasi atas itu kita. Nggak apa-apa banget. Tapi buat kalian yang Gen Z itu, yang gue bilang tadi, 74% tadi, lu harus sadar dan lu harus bisa revolusi ini ada di tangan lu gitu. Kita hanya sebagai mendorong lu nih buat lu maju, lu buat sadar gitu. Revolusinya tuh ada di tangan lu. Lu mau berubah, lu cari kita. Betul, betul. Lu mau berubah pikiran lu kayak gimana, atau lu mau jadi kayak itu, cari kita. Tapi kalau misalkan lu mau cari hiburan, jangan cari kita. Pokoknya lu harus persiapkan masa depan lu dari sekarang juga. Nah, kita di sini kita masih ada waktu sedikit ya, kita luangin untuk kita obrolin lah gitu, untuk persiapan kalian di 2030 gitu. Mungkin ada tambahan? Itu aja sih, harus banyak action dibanding Ya, bener banget. Jadi ide. Iya. Satu ide itu nggak berguna, 1000 ide itu nggak berguna. Jadi saran untuk Gen Z, gak usah kebanyakan ide. Iya. Satu aksi lebih baik daripada 1000 ide. Ya, bener banget. Jadi walaupun banyak ide kamu, tapi kalau nggak ada aksi percuma. Jadi jangan lupa untuk beraksi. Yes. Apapun karya kalian, tunjukin ke publik. Jadikan Gam. uang. Gam. Jadikan uang. Mantap. Kalian masih ada kesempatan, kalian bisa to restart dari November sekarang. Ya, bener banget. Jadi nggak ada kata takut, nggak ada kata untuk nanti, nggak ada kata gua nggak bisa. Lu lakuin sekarang juga, lu harus action sekarang juga. Jangan kebanyakan lu mikir nanti gagal, udah lu bakal gagal seumur hidup, karena itu yang membawa ke alam Apa yang lu sadar. takutin coba? Lu sendiri sudah miskin, Iya. takut kehilangan. Iya, udah miskin, Takut kehilangan. takut kehilangan apa Apa nih ngilang? Udah miskin, takut kehilangan gitu. Iya. Kecuali lu kaya, punya uang gitu kan, Iya. takut kehilangan is okay gitu. Bener banget. Tapi ini udah miskin, takut kehilangan. Apa nih ngilang juga? Iya, dirinya aja hilang. Iya, nggak ada yang hilang gitu. Iya gitu. Kecuali lu punya uang, Ya. lu kehilangan wajar. Ya. Tapi kalau misalkan lu udah miskin nih, gak ada uang sama sekali, terus lu takut kehilangan, lu takut dijat, ya apa yang ditakutin gitu. Iya.
lebih takut dihina lagi miskin sih. Iya, bener. Dihina keluarga karena miskin gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin. Iya. Kalau udah miskin tuh hajar aja semuanya. Ya, bener banget. Justru itu privilege. Iya. Karena kenapa? Ada orang kaya yang takut ngelakuin tuh dia takut miskin. Yes, bener banget. Karena dia ada yang kehilangan. Iya. Nah, tapi kalau orang miskin kita ngelakuin resikonya itu ya nggak makan. Iya, bener. Dan kita orang miskin udah terbiasa nggak makan. Iya, bener. Ngerti kan? Iya. Nah, jadi sorry ya, gue bukannya ngejek orang miskin ya. Kita kan dulu berawal dari yang kurang mampu, Iya. yang Minus. bahkan minus Iya. dari keluarga sendiri, orang tua punya hutang gitu, dan lain-lain gitu. Nah, apa yang ditakut kehilangan? Apa yang ditakutin dari kehilangan tersebut? Iya. Uang juga nggak seberapa hilangnya, Iya. karena masih ya udah gitu. Kecuali kalau kalian anak orang kaya punya 10 M hilang 10 M baru lah terserah. Iya. Ini kalau cuma 200.000 terus hilangnya cuma 150.000, kan harusnya ya nggak masalah gitu. Iya. Udah biasa nggak makan kan? Iya, bener banget.